Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Riki di mata pelajaran prakarya kelas 7. Ini hari Sabtu. Oke, pada pagi hari ini kita kan kemarin sudah belajar tentang serat pada tumbuhan dan serat pada hewan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pengolahannya. Sebelum sampai situ, ini petunjuk PJJ-nya. Ini pertemuan pertama atau yang kemarin hari Sabtu 18 Juli 2020 yaitu membaca materi tentang bab 1. Yang kedua yaitu mengerjakan tugas dan dikumpulkan pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Pertemuan kedua yaitu melihat video pembelajaran ini, membuat video ini, melihat. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan hasil penugasan yang kemarin. Silahkan dikumpulkan ke nomor saya. Oke. Kita ingat-ingat peta konsepnya, yaitu ada pengertian serat, jenis karakteristik serat, pengolahan bahan serat, teknik dasar, proses produksi. Nah, kemarin pertemuan pertama kita sudah belajar untuk pengertian serat dan jenis karakteristiknya. Kemarin kita sudah belajar sejarahnya, karakteristik atau ciri-ciri dari serat tumbuhan maupun serat hewan. Selanjutnya kita akan belajar pengolahan bahan serat. Oke, pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan masing-masing melakukan pengolahan ya. Pengolahan dapat dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu mesin, yang kedua yaitu manual. Atau manualnya jelas dengan tangan. Kalau mesin sudah jelas pakai mesin listrik ataukah mesin yang memiliki bahan bakar. Nah, pemintalan benang. Kemarin kita sudah belajar tentang ulat sutra itu, benang sutra itu. Nah, benang sutra itu juga dipintal. Contoh ini, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Ini cara manual. Jadi diputar-putar seperti itu. Itu kan bisa dilihat ya tangannya. Ini misalnya tangannya ini terus diputar-putar gini ya. Gitu ya. Terus ada penggulungan benang. Nggak kelihatan ini, biar kelihatan. Oke. Penggulungan benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Alat penggulung benang, kita lihat. Wah, ini dia. Ini pakai ban sepeda, bukan ban sih, pelek sepeda. Dipintal itu yang ini ibunya ini. Nggak kelihatan nih, ya pakai mouse. Ini ibunya ini sedang mintal. Menggunakan manual ini ya, manual. Setelah itu ada pencelupan warna. Ini benang bisa dicelupkan oleh warnanya. Tadi kan benangnya warnanya kering, warnanya putih. Setelah dicelupkan bisa jadi warna merah. Asal itu barang atau ininya ini warnanya sesuai dengan apa yang diinginkan. Warna hijau ya nanti berubah jadi hijau benang. Nah, penenunan benang. Setelah kering benang dapat ditenun. Nah, ini jadi kain misalnya. Di Indonesia ada yang seperti ini. Kain tenun namanya. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame atau tapestry, sedangkan kain dapat digunakan membuat kain ikat atau celup. Oke. Proses produksi. Nah, ini tadi itu sekarang kita yang di proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar yang digunakan dalam proses produksi kerajinan bahan serat itu banyak. Jadi ketika membuat sebuah produk itu harus menggunakan teknik dasar yang tepat sesuai dengan produk yang akan kita bikin. Kita lihat. Adapun teknik dasarnya untuk membuat kerajinan ikat celup, makrame dan tapestry sebagai berikut. 1. Menenun ya. Jadi dengan menenun ini harapannya benang-benang ini tadi dapat disatukan. Jadi ini benang-benang ditenun, terus akhirnya jadilah sebuah misalnya kelasa bisa. Oke, tapestry itu apa sih? Tapestry, makrame,
Tapestry itu apa sih? Ada yang tahu? Tapestry merupakan tekstil berat dan tebal, hasil tenunan tangan dengan aneka motif, digunakan sebagai hiasan dinding, tirai, dan penyulut mebel. Artinya apa? Artinya ini termasuk bahan tekstil, kerajinan tekstil. Contohnya hiasan dinding, misalnya tirai yang dari bambu itu misalnya. Contoh untuk makrame. Apa sih makrame? Makrame merupakan bentuk seni kerajinan membuat berbagai simpul pada rantai benang sehingga terbentuk aneka rumbai-rumbai. Wah, ini berarti seperti apa itu yang ada di pintu-pintu itu, rumbai-rumbai, tapi yang bentuknya itu pintal-pintalan benang. Atau bisa juga dengan kata lain ini, kerajinan tangan simpul menyimpul dengan menggunakan berbagai macam benang. Jadi benang-benang tadi dicampur jadi satu. Ini seperti itu. Selanjutnya menjahit. Menjahit ada dua ini ya. Menjahit manual dengan menggunakan tangan dan juga menjahit menggunakan mesin. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat atau celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang warna. Mengikat ya. Mengikat kita sudah tidak asing lah ya. Mengikat itu ya membentuk suatu simpul lah kok ini ya. Nah, selanjutnya ada produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan ini perlu adanya kualitas. Ya jelas, kalau kita membuat sebuah produk itu harus berkualitas. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, barang yang kita hasilkan itu harapannya dapat berguna atau utility. Harus praktis, ini sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya kita buat sebuah mangkuk untuk wadah sayur, ini kan sangat berguna. Contoh lain, kita membuat sebuah piring dari tanah liat untuk wadah nasi misalnya. Nah, yang kedua itu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh cangkir itu kenapa diberi pegangan supaya ketika yang diisi air panas kita tetap bisa menggunakannya ya kan? Coba kalau nggak ada pegangannya, langsung megang gelasnya itu, wah mungkin kalian akan kepanasan. Yang ketiga itu keluasan atau flexibility. Flexibility ini bahasa Inggris nih. Ini yang di dalam kurung ini bahasa Inggrisnya semua. Benda atau kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Jelas. Nek ukurannya 36 ya pakai sepatu yang ukuran 36. Kalau pakai 35 kekecilan kan. Nah, selanjutnya ada keamanan. Tentunya jelas produk yang kita bikin itu harus tidak berbahaya. Kalau berbahaya ya tidak usah kita gunakan. Terus yang kelima ada keindahan atau estetika. Ini benda yang indah mempunyai daya tarik yang lebih dibanding dengan benda-benda biasanya. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu bentuk, hiasan, ornamen, dan bahan bakunya. Nah, karya yang baik dihasilkan dari proses perancangan yang baik pula. Mudah jelas. Niat baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Biasanya seperti itu. Oke, kita lihat proses penciptakan produk kerajinan. Nah, ini yang pertama. Pertama menentukan bahan dan jenis kerajinan. Yang kedua, menggali ide. Yang ketiga, membuat sketsa. Jadi membuat gambaran umum atau sketsa dulu. Yang keempat yaitu tentukan sebuah karya terbaik. Yang kelima, mengumpulkan alat dan bahan. Yang keenam, membuat kerajinan. Yang ketujuh, mengevaluasi. Yang kedelapan, merevisi karya jika ada yang harus direvisi atau harus diperbaiki. Nah,
Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selama ini hasil hutan atau hutan yang non kayu ya, berarti hutannya bukan hutan kayu itu. Maksudnya itu penghasilnya itu bukan hasil dari kayu. Nah, yang berasal dari tanaman dan bersifat dapat diperbaharui belum sepenuhnya mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Padahal tanaman non kayu seperti daun dan rumput-rumputan memberi kontribusi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Selain tanaman kayu dan non kayu, terdapat bahan serat alam yang dihasilkan dari hewan. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangat banyak dan mudah didapat. Namun, ada pula serat buatan yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran yang juga menghasilkan produk kerajinan yang kreatif seperti kain. Identifikasikanlah di daerah tempat tinggalmu, adakah serat alam atau hewan yang ada di daerahmu? Produk kerajinan apa yang dihasilkan dari bahan tersebut? Seperti yang tugas kemarin itu berarti ya. Silahkan dikumpulkan yang tugas kemarin. Nah, sepertinya ini contoh hasil-hasilnya. Serat pelepah pisang, ini kan pelepahnya bisa digunakan untuk tas atau untuk rompi. Ada serat daun pandan, ini bisa digunakan untuk tali. Ada serat enceng gondok, nah, ini hasil olahannya. Bahan-bahan serat alami dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Oke. Tekniknya bisa dianyam, bisa dijahit, bisa ditempel. Sedangkan untuk proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Nah, dikeringkan dulu, dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya untuk menghindari jamur, maka bahan serat alami harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium benzoat atau zat pengawet. Nah, ini pakai pengawet supaya jamur tidak mau menyerang. Nah, alat produksinya apa sih? Alat produksi kerajinan serat tumbuhan dan hewan biasanya sama sih. Ada peralatan yang sederhana ya, yang kita punyai di rumah. Gunting, cutter, pisau, ini lem tembak ini. Tapi ini ada beberapa yang kita tidak punya. Terus ini ada jarum. Wah, ini A, B, C, dan E ini sudah tentu kita punya di rumah. Nah, selain itu bisa kita gunakan mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang sesuai dengan kebutuhan bahan serat alami. Ini contoh gambarnya. Nah, untuk kerajinan bahan serat tumbuhan, contoh yang mudah dan sering kita temui, nih gambarnya seperti ini. Ini pelepah pisang. Ini dari pelepah pisang. Dari pelepah pisang ini bisa jadi tatakan piring atau tatakan mangkok, supaya ketika kita membawa mangkok itu bisa enteng. Atau bisa jadi mangkok yang dari pelepah itu, terus biasanya dikasih kertas apa itu namanya ya, kertas yang coklat itu yang biasa kita gunakan untuk makan gitu. Yang kedua ada besek nih ya. Wah, ini besek namanya, ini dari enceng gondok ini malahan. Yang ketiga yaitu dari pandan, seratnya lebih kecil-kecil, ini bisa jadi tas. Ada dari lembut, ini dari rumput ini malahan, dan yang rumput ketak. Wah, ini dari rumput ketak. Selanjutnya untuk produksi serat hewan. Pernahkah kamu melihat bulu domba? Oh, jelas pernah. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk membuat shell kayak yang bisa dipakai buat sporteran itu, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Bisa juga menjadi sarung, bantal kursi, taplak. Daerah penghasilnya mana saja sih? Ya, tergantung dari lingkungannya dong. Nah, yang biasanya terkenal itu di Indramayu nih. Ada
domba-domba di sana. Oke, kita lihat ini serat wol dari bulu domba. Domba ini sangat-sangat banyak ini berserat. Nah, ini ketika dicukur sudah dicukur, jadi dombanya nanti jadi randi rambut sutra, jadi nanti seperti ini kepompongnya. Atau bulu alpaca, ini hewan alpaca namanya, ini seratnya seperti ini. Alatnya, sekarang kita lihat alatnya. Wah, alatnya sebenarnya mirip kan, cuman di sini ada pencukur bulu. Nah, ini kalau laki-laki biasanya nyukur rambut pakai ini, kalau di luar nih ada baskom. Nah, ini untuk membersihkan dari kotoran-kotoran. Yang ini ada jarum jahit sama sebenarnya. Nah, kalau untuk yang hewan ada namanya mesin pemintal. Ini mesin pemintal, ini mesin penggulung hasil pemintalan, jadi digulung, ini dipintal. Bedanya apa sih dipintal? Dipintal itu misalnya dari satu benang, ada misalnya ada 4 benang ini kan, dipintal jadi satu, nanti hasilnya satu benang. Ini namanya pemintalan. Kalau penggulungan, hasil pintalannya tadi digulung kayak gulung biasa. Jadi intinya pemintalan itu misalnya tadi 4 benang digabung jadi satu, tapi di apa ya, dipintal jadi lungker-lungker gitu pokoknya. Nah, contohnya ini kerajinan rompi sama syal. Oke, mungkin pelajarannya sampai situ dulu. Silahkan dibaca-baca sampai selesai bab 1 juga boleh. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya, bisa melalui voice note maupun WhatsApp saya. Mungkin dari ini saya cukupkan. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.